Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi membuktikan teorema ketunggalan limit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Yakin, NIM 207118046. Sekali ini saya akan menjelaskan tentang teorema 3.1.5 ketunggalan limit. Jadi teorema ini berbunyi tentang suatu barisan bilangan real hanya dapat mempunyai satu limit. Jadi cara membuktikannya ialah kita andaikan sebaliknya, yaitu x aksen atau x turunan pertama dan x aksen atau x turunan kedua, keduanya limit dari x sama dengan xn, dan x aksen atau x turunan pertama itu tidak sama dengan x aksen atau x turunan kedua. Kita pilih epsilon lebih besar daripada 0 sehingga v epsilon x turunan pertama dan v epsilon x turunan kedua itu saling asing, yaitu epsilon lebih kecil daripada 1/2 nilai mutlak x aksen dikurang x aksen. Sekarang misalnya k turunan pertama atau k aksen dan k turunan kedua atau k aksen bilangan asli sehingga n itu lebih besar daripada k aksen, maka xn itu anggota v epsilon x turunan pertama, dan bila n lebih besar daripada k aksen atau k turunan kedua, maka xn itu anggota v epsilon x aksen atau x turunan kedua. Tetapi ini kontradiksi dengan pengandaian bahwa v epsilon x aksen dan v epsilon x aksen saling asing. Jadi kesimpulannya diharuskan x aksen itu sama dengan x aksen. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM 20700118074. Selanjutnya teorema. Misalkan x sama dengan xn barisan bilangan real dan misalkan pula x elemen bilangan real, maka pernyataan berikut ekuivalen x konvergen ke x. Untuk setiap lingkungan epsilon, v epsilon x terdapat bilangan asli k epsilon sehingga untuk semua n lebih besar atau sama dengan k epsilon, suku-suku xn elemen v epsilon x. Yang kedua, untuk setiap epsilon lebih besar sama dengan 0, terdapat bilangan asli k epsilon sehingga untuk semua n lebih besar atau sama dengan k epsilon, suku-suku xn memenuhi xn dikurang x lebih kecil epsilon. Selanjutnya, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan asli k epsilon sehingga untuk semua n lebih besar atau sama dengan k epsilon, suku-suku xn memenuhi x dikurang epsilon lebih kecil xn lebih kecil ditambah epsilon untuk setiap n lebih besar atau sama dengan k epsilon. Selanjutnya yaitu bukti. Ekuivalensi dari A dan B merupakan definisi, sedangkan ekuivalensi dari B, C, dan D mengikuti implikasi berikut. Xn elemen V epsilon X, maka Xn dikurang X lebih kecil epsilon, maka means epsilon lebih kecil Xn dikurang X lebih kecil epsilon, maka X dikurang epsilon kurang dari
xn kurang dari x ditambah epsilon. Untuk menunjukkan bahwa suatu barisan x sama dengan xn tidak konvergen ke x, cukup dengan memilih epsilon 0 lebih besar daripada 0, sehingga berapapun nilai k yang diambil diperoleh suatu nk lebih besar dari k, sehingga xnk-nya tidak terletak dalam V epsilon x-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa akan coba menjelaskan bagian contoh. Contoh pertama itu limit mendekat limit 1/n sama dengan 0. Penyelesaiannya, misalkan diberikan sebarang epsilon lebih besar 0, maka menurut sifat Archimedes terdapat k elemen n, sehingga 1/k kurang dari epsilon. Akibatnya, untuk semua n besar sama dengan k dipenuhi, maka nilai mutlak dari 1/n kurang 0 sama dengan 1/n kurang dari sama dengan 1/k kurang dari epsilon. Ini membuktikan limit 1/n sama dengan 0. Selanjutnya, soal kedua, limit 1/n kuadrat sama dengan 0. Bila diberikan sebarang epsilon besar 0, maka terdapat k elemen n, sehingga 1/k elemen akar epsilon. Karena itu, untuk semua n besar sama dengan k dipenuhi. Nilai mutlak dari 1/n kuadrat kurang 0 sama dengan 1/n kuadrat kurang dari sama dengan 1/k kuadrat kurang dari akar epsilon kuadrat sama dengan epsilon. Ini membuktikan limit 1/n kuadrat sama dengan 0. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.